Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la syari'ata ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah la'allakum tuflihun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhiri ayat. Sadaqallahul azim. Jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini bulan istimewa, yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia dan untuk membedakan, untuk menjadikan perbedaan mana yang hak dan mana yang batil. Dan tentu saja bulan Ramadan ini adalah bulan latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika baru selesai pulang dari perang Badar. Rasulullah bersabda, kita baru pulang dari jihad kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, jihad yang besar itu seperti apa? Jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Karena pada dasarnya terjadinya peperangan, terjadinya kekacauan, terjadinya perilaku maksiat. Itu akibat orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk ingin kaya, nafsu untuk ingin pamer kekayaan. Itu semua karena manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu hingga bisa merugikan orang lain. Untuk itulah di Ramadan ini kita dilatih untuk yang halal pun kita haramkan selama dari mulai terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Makanan kita yang halal itu tidak boleh kita sentuh, tidak boleh kita nikmati. Minuman kita yang ada di tempat kita dalam keadaan haus sekalipun, kita tidak boleh sebelum waktunya tiba, yaitu waktunya berbuka puasa. Itulah makanya seorang muslim itu adalah akan tampil akibat dari pelaksanaan ibadah-ibadah, semuanya mendidik manusianya agar menjadi orang-orang yang disiplin, orang-orang yang betul-betul patuh dan taat kepada aturan. Ketika misalnya seseorang di siang hari yang panas, dia kehausan, tidak ada siapa-siapa, yang sedang di kebun misalnya, yang sedang di sawah, atau di rumah sendirian, dia tidak akan berani melakukan pelanggaran itu, karena merasa terus dipantau oleh Allah. Allah itu maha melihat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, pernah dalam sebuah hadis qudsinya Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku dan aku yang membalasnya. Karena memang Allah selama-lamanya puasa. Kita manusia baru puasa belasan jam saja sudah terasa lemah lunglai. Ya, untuk itulah Allah itu berbeda dengan kita. Kita manusia semuanya harus makan, harus minum, harus tidur. Tapi Allah tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, bahkan ngantuk sekalipun. Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Semua perintah dan larangan yang Allah berikan kepada manusia sesungguhnya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Allah itu tidak perlu apa-apa dari makhluknya. Jika semua manusia di muka bumi ini, yang pernah ada, yang sedang ada, dan yang terakhir ada sampai kiamat nanti, ya, orang durhaka semua, Allah tidak akan pernah pensiun jadi Tuhan. Dan kemudian jika semua manusia yang pernah ada, yang sedang ada,
dan yang terakhir ada sampai kiamat nanti, soleh dan solehah semua tidak akan pernah menambah kemahakayaan Allah. Bahkan syukur pun tidak untuk Allah. Wa ma yaskur fa innama yaskuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan kemudian semua kesolehan kita juga untuk kita. Man amila sholihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal soleh, sesungguhnya amal soleh itu untuk dirinya sendiri. Perbuatan baik kita semuanya untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat baik, perbuatan baiknya itu untuk dirinya sendiri. Dan apabila seseorang berbuat keburukan, keburukannya juga kembali kepada dirinya sendiri. Allah itu maha segala-galanya, tidak perlu apa-apa dari semua ciptaannya. Allah menciptakan aturan, perintah dan larangan itu semata-mata karena Allah merasa sangat sayang kepada makhluk ciptaannya. Dan Allah berikan kebebasan untuk orang mau mengikuti aturannya atau tidak. Itu tergantung orang itu sendiri dan bagaimana hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mengikuti aturan Allah, tidak mau melaksanakan perintahnya dan tidak mau meninggalkan larangannya, itu merugikan dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita semua di Ramadan ini betul-betul kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita agar semua yang kita lakukan itu bisa kita kendalikan. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka yang terjadi adalah kekacauan di mana-mana. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.